Kalau memang lu suka basket, mana jalannya? Mana tempatnya yang bisa lu basket bener, sekolah bener? Sekarang ada di Indonesia? Nggak ada. Nah, harus ada dua frame lagi nih di sebelah sini Dani Kosasi, sebelah sini Erick Thohir. Terus kita bertiga. Moga lah ya. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast edisi ke-100 sekian. Bareng gue Idan, di sana yang lagi dengerin musik siapa tuh? Dimas, Dimas Zuhari, woi. Dan Juragan 99, Aja. Sleeper base. Surabaya Jogja. Superbis Adrian. MS Glow. Mungkin karena gue kepikiran itu mungkin karena lu baru potong rambut boy kayaknya. Oh iya. jadi makin mirip ya. Gini, Amin. gue tuh tadi pas mau ngobrol ini tiba-tiba ingat sesuatu. Gue kan suka topi ya, suka topi. Terus gue ingat Dimas episode kemarin tuh kita ngomongin topi kan masih tentang Ya. gue pakai lu bilang topi NBA di thrift shop atau second market tuh harganya tinggi gitu. Nah, gue tuh kan punya topi, tapi gue tuh jarang nyimpen topi. Kalau udah sampai buluk banget, gue buang atau apa gitu. Nah, terus tiba-tiba di salah satu koleksi gue menemukan harta karun, Mas. Dengan ciri-ciri seperti yang lu bilang. Lihat, Mas. Wih. Apa? Wah, Wih. Seattle Supersonic, boy. Depannya gimana depannya? Depannya begini. Apa? Wih. Seattle Ya, Supersonics. tekniknya. Ini gue baru inget. Merek di Ya. dalam. Official NBA. Ya, oh sport special. Itu apa tagnya tuh? Ya, sport Tag. specialties. Ininya Sport Specialitics, Mas. Iya, yes. Pertanyaan gue Jadi berapa juta nih, Mas? Itu namanya bukan script, tapi namanya big logo. Jadi ininya big logo. wih. Bela- belakangnya. Oh, ini belakang big Nah, logo. iya. Ya. Tapi ini topi bersejarah sebenarnya. Bersejarah apa? Gue yakin ini belinya baru. Ini dikasih sama Hmm. salah satu sosok basket di Indonesia, orang udah meninggal dunia. Yang kasih gue ini dulu Kohalim yang punya Bineka. Ya jelas lah. Yang punya Bineka Solo. Gua rasa topi-topi kayak begini yang nyimpan banyak adalah Ko Kim Hong. Kim Hong ya, banyak kok Kim Hong. Gua rasa. Jadi waktu itu gue ke rumahnya Kohalim di Solo. Rumahnya beliau di sebuah ruko gitu masuk. Ngobrol pas kita mau balik dia ngeluarin topi-topi lamanya. Ayo ambil sama-sama satu katanya. Gue langsung Wah. cari Seattle Supersonics, cuma satu ini doang. Seattle Sonics. Sisanya klub-klub NBA lain. At least 1 juta lah. Oke, gue promo Wih. ya. Ini ori, tulisannya Made in Korea. Made in Korea, terus Authentic NBA. Kang, lu join live-nya Dimas dulu ntar. Barengin lah. Dan kalau kata Dimas, kalau geng. tulisan gini, Ngomong katanya mahal. Nah, mahal. Oke, gitu ya guys. Hari ini tuh kita pengen ngebahas tentang... Bentar. Di episode kali ini kita dari Main Basket ingin mengucapkan bela sungkawa untuk Wijaya Saputra Oh iya, atas Iya, kepergian bapaknya. ya. Ya. Semoga. Kita ikut berduka, Ya. Jin. Gua secara pribadi, karena kenal lu juga cukup dekat, turut berduka ya Jin ya. Ya. Sip. Oke, lanjut. Ya, kita mulai ya. Hari ini tuh kita mau ngebahas tentang pemain muda di negara kita dibandingin sama pemain muda di negara asing. Tadi Adrian ngasih ulasan awal atau preview bagaimana dia melihat kok bisa ya para pemain muda di luar negeri itu, mau itu di sepak bola, ya mungkin sepak bola ya di kita juga iya ya, dan khususnya di basket karena kita ngomongin basket, itu performanya sudah luar biasa, bisa masuk jajaran timnas. Jadi contoh paling utama mungkin ini sih istimewa ya, ini mah pencilan lah, anomali. Luka Doncic umur segitu di bawah 20 waktu itu udah dia MVP Euro tuh di bawah 20 ya. 17. 17 kok bisa Euroleague, begitu, juara Eurobasket, juara Euroleague sama Real Madrid,
Jadi ya little bit of everything lah di Eropa. Oh, belum lagi beberapa pemain NBA ya. Berarti masih Kenapa, Kenapa? Mas? berarti masih sekolah dia juara. Harusnya. 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 Tapi nggak pernah diceritain sih sampai sekarang. Yang Iya, kemarin 7. diceritain masih sekolah tuh Oh. pemainnya Miami Heat, Nikola Jovic. Jadi udah di draft, udah ke Amrik, dia sempat ujian dulu, ujian apa? Biologi kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, masih ada ujian dulu karena dia belum belum graduate dari high school. Nah, oke. Coba Adrian, kalau lu berikan ulasan pakai bahasa lu gimana? Nggak, sebenarnya ke apa ya, keresahan ini munculnya gara-gara Piala Dunia sepak bola ya, FIFA World Cup di Qatar yang kita lagi rame lah sebulan terakhir inilah ya, meskipun bisa dibilang awalnya tidak terlalu hype, tapi pas pertandingannya ternyata seru-seru gitu. Dan gua rasa semua pecinta bola yang ngikutin pasti sepakat sama gua bahwa salah satu pemain terbaik di sepanjang turnamen ini adalah ada namanya Joško Gvardiol. Ini pemain dari Kroasia, mainnya di RB Leipzig di Bundesliga. Ini pemain baru umur 20 tahun dan performanya luar biasa, back, central back, dan emang kemarin kalah sama Messi ya, dikerjain sama Messi. Cuma ya kalau kita ingat Messi ini udah juga masuk dua karir ke 20 tahunnya mungkin, dan Guardiola ini baru tahun ke 20-nya dia hidup gitu. Jadi emang dua hal yang sangat bertentangan, tapi ya itu maksud gua, Guardiola ini belum pernah debut di turnamen sebesar ini. Piala Ini Dunia. debut dia. Ya, di Piala Dunia. Di Euro kemarin, kalaupun dia ada, dia belum main. Kalaupun dia ada, dia belum main dapat menit sebanyak ini. Dia starter full dan nggak pernah diganti di sini. Terus mainnya pun di RB Leipzig ya. Jadi mungkin Dimas juga nggak terlalu ngikutin bola, mungkin nggak tahu juga timnya apa tuh RB Leipzig kan gitu. Itu di Bundesliga, timnya lumayan berkembang tapi juga tidak sebesar itu. Dan baru gabung juga musim ini gitu. Umur 20 di biggest stage. Dia Kroasia kemarin ngalahin Brazil juga salah satunya ya dia gitu. Terus gue bingung ya, terus gimana cara dia ini kok bisa nggak deg-degan di lapangannya? Kok bisa dia ada di level itu di usia segitu gitu? Pertanyaan terbesar gue itu gitu, karena apa ya? Ya memang masih banyak juga ya, seperti Messi juga kita tahu ya, Messi juga salah satu pengecualian ya, generational talent. Dia sudah mulai dari umur 16 sampai sekarang umur 35. Ya orang gila juga selama itu, tapi balik lagi, gimana dia menyentuh level profesional di usia belasan tahun, di usia teenagers. Sedangkan di kita, kalau kita lihat ke kita aja ya, di bola pun sama, ada beberapa yang, oh iya kayaknya udah jago nih gitu, di usia teenagers gitu, oke gitu. Tapi jagonya di level, ya kita AFF juga belum juara gitu. Jadi ya sama aja gitu. Jadi di basket pun, koreksi kalau gue mungkin ada yang lebih muda dari Derek, gue juga nggak tahu ya. Harusnya sih Derek paling muda kayaknya, yang bisa di timnas senior di usia Derek tuh debut umur 16. Umur 16 17 ya, pas di 2020 di Kelapa Gading. Itu debutnya Derek, dan itu waktu mainnya kan dikit banget. Dan Derek berarti benar-benar baru pertama tuh di FIBA Asia Cup kemarin gitu. Gue bingungnya kena apa ya yang tidak kita punya, apa yang mereka punya. Padahal kalau kita bicara kemajuan negara gitu ya, ya Kroasia, Eropa mungkin maju lah ya, tapi pemain-pemain juga di Brazil gitu, kayak Neymar juga udah jago dari umur 17. Terus mungkin beberapa pemain seperti Leandro Barbosa juga udah jago dari lama gitu. Slovenia ini negara yang nggak maju-maju amat, tapi emang bisa bikin Doncic tuh umur 14 tahun, dia pindah ke Spanyol gitu, di kontrak Real Madrid. Gitu. Berarti kan maksudnya udah ada jagonya tuh untuk dia nyampe ke sana, gimana caranya gitu. Ya, Dimas, gimana? menurut lu, Mas? Duh, ini panjang banget nih kalau bahas gini nih. Pasti. Serius, karena ya gue nggak tahu latar belakang setiap pemain yang sekarang udah berkembang, event itu di bola, di basket. Gue kan nggak tahu latar belakangnya ya. Tapi gue ada satu pengalaman lah, baru beberapa bulan yang lalu. Ada satu siswa lah di Debel tempat Academy. sekolahan gue, di Debel Academy. Yes, pengennya ya memang gimana, susah ngomong ya, karena ini masa Indonesia nih ya, menurut gua pendidikan nomor 1 ini menurut gua ya. Tapi anak itu sangat punya tujuan pengen main basket, skillnya belum, tapi
sampai dia, aku bakal kerja keras untuk basket. Tapi kita kan selalu bilang student athlete, anak itu setidaknya ya keinginan sekolahnya cuma 30% sampai 50% gitu. Hmm. Nah, menurut gua itu Adrian yang kita kurang ya, yang kita mungkin belum punya adalah masalah pendidikan yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua, terutama orang tua ya. Kalau anaknya, ya kalau gua dulu kalau udah ada hobi gua, kalau nggak sekolah nggak apa-apa, gua malah ikut main hobi terus entah itu apapun ya. Yang penting gua nggak sekolah aja. Karena kan kalau kalau menurut gua lagi sekarang kayaknya itu bisa dilakukan. Hobi lu apa, talent lu di mana, itu udah ada jalannya. Harusnya ya. Contoh hobi lu musik, ya udah ada musik nih sekolah musik. Ya nggak musik doang, tapi di sisi lain lu juga ada kayak belajar pengetahuan umumnya lah, apa ya kayak belajar yang kalau kita kuliah tuh mata kuliah umumnya lah gitu kan Ya, harusnya. Setidaknya lu punya itu backgroundnya. Harusnya itu yang harus kita lakukan. Kalau memang lu suka basket, mana jalannya? Mana tempatnya? Yang bisa lu basket bener, sekolah bener. Sekarang ada di Indonesia? Nggak ada. Nah, Ya mungkin itu ya. Makanya kita harus cari backgroundnya si Luka nih seperti apa, si Messi seperti apa, si Ronaldo seperti apa. Menurut gua masalahnya itu. Kekhawatiran orang tua, yaitu sampai ada juga orang tuanya ngomong gini, Coach katanya kalau nanti sekolahnya sampai sore terus latihan bisa cedera. Gimana gua jawabnya? Coba. Ini kayak begitu, gara-gara sekolah panjang, kalau lu ambil main basket, cederanya gampang. Seingat gua dulu sekolah main basket 3 kali apa gitu kan. Itu memang kekhawatiran orang tua sih. Makanya sampai anak-anaknya pengen banget basket, ya akhirnya sekolahnya ya kalau sekarang orang bilangnya homeschooling ya. itu. Ya, ya that's why ya gue nggak tahu ya belum ada kita jalannya olahraga yang punya talenta yang sangat luar biasa satu anak bisa lu apa ya gue bisa lu kasih jalannya lah untuk melakukan itu dan sekolah dan pendidikan di Indonesia sih belum ada. Dari lu gimana, Kang? tadi gue pengen ini ngobrol santai, ternyata jadi serius kayaknya nih. Iya makanya aduh karena Ini terus terang ya itu kekhawatiran orang tua dan anak Ya, menurut gua itu nggak bisa jadi lu pembiaran harus ada jalannya ya. karena ya. kita kan nggak tahu masa depannya dia siapa tahu memang dia kalau lu kasih basket terus bisa jadi kayak Luka Doncic siapa yang salah nanti kalau anak itu nggak Ya. jadi Ya, ya. nah pusing makanya panjang kalau ngomongin Padahal gue, Ya. padahal gue ini mikirnya kemarin gara-gara lihat dia si pemain Kroasia itu lawan Messi gitu ya, gue lihat kayak aja jago banget ya, lagi tiduran sambil mikir gitu, sekarang jadi serius aja obrolannya. Sebenarnya ada satu nama yang kita eh, belum sebut right at this moment, itu adalah Victor Wembanyama. Ya, ya. nah 18 tahun Wemby. itu, Hmm. 18 tahun. Kalau di kita pasti lihat, ya lah orangnya tinggi. Bukan, orang emang jago aja itu. Jagonya kemana-mana. Tahu dari lu gimana, Kang, masalah itu tadi, Kang? Nah, Masalah apa ya ngomongnya? Yang serius excellent. ya ya. Yang excellent. Gara-gara Dimas cerita itu, gue jadi kebuka satu hal. Betul kata Dimas. Itu ada besar betulnya, banyak benernya. Yang satu, ya mungkin bahkan mulai dari situ. Eh, kita itu punya paradigma bahwa sekolah nomor satu. Apakah itu keliru? Tidak keliru. Cuman Mm-mm. barangkali dalam beberapa kasus, eh, balik lagi benar kata Dimas, kita nggak tahu benar-benar latar belakangnya. Karena kalau kita tahu ya, eh, cerita-cerita tentang atlet-atlet yang kemudian berhasil muncul di usia sangat muda, itu memang apa namanya, dia ngasah di situnya tuh luar biasa lamanya. Sehingga Mm-mm. kalau kata Dimas tadi, kalau gua ulang dalam versi gua, pada satu titik si anak itu akan harus memilih, lu mau sekolah atau lu mau eh, olahraga jadi atlet gitu. Karena begini, kalau lu lihat teman-teman di bulu tangkis di kita, itu latihannya sejak kecil udah edan-edanan waktunya, Ya, udah ngalahin waktu sekolah gitu. ya. Gitu. Nah, terus gue inget kalau lu pada, gue rasa ini pernyataan cukup populer dari bukunya Malcolm Gladwell. Orang itu
yang kemudian jadi besar, setidaknya dia menghabiskan masa atau waktu di bidangnya itu terus-terusan tuh minimal 10.000 jam, kata kata Malcolm Gladwell. Nah, jangan-jangan anak-anak yang sudah jago di usia 17-18 tahun ini sudah menghabiskan 10.000 jam itu pada usia itu. Udah selesai tuh sama tinggal mereka mastery lagi, nambah terus gitu. Dan kalau Malcolm Gladwell bilang kan Beatles itu, gue lupa Beatles atau siapa, itu sebelum dia muncul tuh dia udah konser kemana-mana dari bar ke bar terus. Jadi sehingga begitu dia muncul emang udah jago banget gitu, udah mengerti cara tampil di panggung, cara main yang benar dan lain-lain. Itu menurut gue satu ya, antara paradigma sekolah memandang ini. Apakah perlu diubah? Barangkali mungkin juga harus bisa bisa mulai diubah gitu. Kalau misalnya eh, mau arahnya ke sana. Kita punya sekolah-sekolah yang fokus di olahraga ya, kayak di Jakarta ada di Ragunan. Tapi apakah berhasil menelurkan? Mungkin berhasil, cuman kita belum lihat aja. Menurut gue itu. Jadi emang, lu kalau tanya deh, misalnya gue juga kan punya putri dua, itu sudah diceritain tuh sama pelatih-pelatihnya yang sudah mau, jadi di umur ketika dia masih kelas 3 SD, 4 SD itu sudah beberapa temennya tuh ada yang mau fokus di situ. Dan itu latihannya tiap hari. Tiap hari, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jadi, wow gitu. Nah, akhirnya balik lagi orang tuanya mau nggak, siap nggak, seperti kata Dimas tadi. Siap nggak mengubah paradigma ini gitu. Ganti paradigma. Akhirnya memang ada. Temennya anak gue tuh ya sama kayak anak gue, homeschooling dia. Dia milih homeschooling, anaknya fokusin di olahraga. Ada yang kayak gitu jadinya. Terus yang kedua, menurut gue agak panjang nih nggak apa ya, karena ini menarik. Yang kedua, kita juga harus melihat, mereview, mengulas lagi cara kita belajar basket di Indonesia. Udah bener belum? Udah bener belum? Gitu. Jadi sama kayak kita belajar bahasa Inggris di sekolah. Sekian kita belajar bahasa Inggris dari SMP, SMA, angkatan kita ya. Tamat SMA, 6 tahun, gak ada yang bisa bahasa Inggris. 6 tahun belajar bahasa Inggris, gak bisa bahasa Inggris tamat sekolah. Kan, tapi di daerah gua SD nggak belajar Inggris. Iya, enggak. Iya, Angkatan sekarang belajar bahasa Inggris SD. Dari SD. Kalau gue dari SD, kalau gue. Ada yang dari TK malah. Dari TK udah bahasa Inggris. Benar. TK. Tapi kalau sekarang jago. TK, SD udah pada jago bahasa Inggris. Kalau dulu-dulu tuh dari SD, kelas 1 SMP sampai itu udah belajar bahasa Inggris. Tamat-tamat suruh bahasa Inggris, goyang lututnya. Iya juga ya. Iya. Jadi barangkali basket kita begitu. Wah, belajar basket. Tapi karena belajarnya nggak, entah kurikulumnya, entah metode pengajarannya, entah waktunya, entah apanya gitu, ini harus segera dilihat lagi-lagi oleh siapa yang berwenang gitu untuk memperhatikan ini. Ada yang keliru nggak nih cara kita belajar basket gitu atau dalam mengembangkan basket di Indonesia gitu? Gimana, Adrian? Iya, bener ya. Gue jadi terbuka juga sih masalah orang tua. Tadi gue sama sekali, karena kan nggak bersentuhan ya dengan orang tua murid. Ya mungkin ada beberapa orang tua pemain gitu yang sekarang sering reach out ya, kayak ini anak gue pengen enaknya gimana gitu. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tiba-tiba ngajak ngobrol kayak gitu. Tapi gue juga selalu menggarisbawahi setelah waktu itu obrolan kita beberapa kali ya, bahwa about dream big ya, untuk bermimpi tinggi, bermimpi jauh gitu. Kadang kalau kita ingat video Giannis tuh yang masih bocil, yang masih ngomongnya I don't know, I like KD, ya itulah dia ngomong. What is your dream gitu? My dream is to play in NBA gitu. Dia di umur 16-17 dia ngomong kayak gitu. Sementara seberapa banyak yang siap bermimpi seperti itu gitu pertanyaannya. Dan apa yang bikin pemuda-pemuda kita ini gitu, anak-anak muda kita ini tidak berani bermimpi setinggi itu gitu. Itu kan pertanyaan itu yang berurutan semua gitu. Soalnya so far ya, gue sempat liputan ke kota-kota juga ya untuk lihat-lihat, sometimes lihat-lihat di DBL gitu. Baru ada satu pemain yang pernah gue tanyain mimpi lu apa, dia ngomong gue pengen main NBA bang. Cuma satu pemain. Even bahkan coach yang menarik adalah ini kesukaannya netizen nih. Anaknya kecil lagi. Dia anaknya pendek, point guard gitu. Ya nggak gede-gede ya, standar banget lah gitu. Ya 170 something lah. Terus dia cuma ngomong, gue pengen main NBA bang. Cuma dia doang yang ngomong. Yang lain tuh nggak ada yang punya mimpi untuk main di NBA. Yang ngomongnya pengen main timnas gitu. Karena perkara itu
menurut kalian gimana? Masalah ya itu tadi ya, bahwa misalnya gini, kayak ya tadi Doncic umur 14 tuh udah ke Spanyol. Dia belajar tanpa bisa bahasa Spanyol. Ke 14 dia full di basket sampai akhirnya di umur 16 sudah main, 17 sudah MVP gitu. Pun dengan siapa kita bilang Messi, dia udah ke Argentina gitu. Sorry, udah ke Spanyol gitu. Sama juga dari Argentina Spanyol. Neymar gitu, sama juga gitu. Udah menyeberang dan itu mereka tuh kayak sudah memanifest pemikiran mereka bahwa gua pengen di sana, gua pengen ke sana gitu. Tapi kenapa kalau di tempat kita untuk berpikir saja, untuk bermimpi saja ke sana, itu kita nggak berani gitu. Nah, Dimas, gimana Mas menurut lu Mas? Oh, gue nih udah nonton One in Billion di Netflix. Gue belum. Apa tuh Nah, ceritanya? salah satu pemain India yang tinggi banget. Tetapi kenapa dia bisa sampai NBA sekolah di Amerika? Yang nemuin orang NBA-nya. Hmm. Itu kan Ya. jalan ya. Itu kan jalan yang tepat. Ya. Ada orang NBA pernah ke Indonesia buat nyari itu. Ya. Hmm. Nah, Nggak secara spesifik, scouting ya. talent, secara scouting talent ya. Dan Hmm. kalau lu nonton lagi, orang NBA ini yang bertanggung jawab, yang mengorbankan dirinya untuk anak ini dibawa ke sana. Jadi kayak filmnya siapa? Adam Sandler tuh? Oh, Hustle. Hustler. Bokrus gitu ya. Bokrus Ya, Hustle. kurang lebih lah. Ya, ini cerita background lagi jadinya ya. Apakah negara kita bisa melakukan itu? Hmm. Ya. Bisa harusnya mah ya. Mungkin, iya harusnya ya. Anak itu kan, ya siapa yang tahu ya kejadian apa enggak. Tetapi kalau dia udah punya mimpi, gue sekarang mikir jalannya tuh kemana? Anak ini Ya. pengen Iya, NBA. iya. Gimana Bisa. caranya? Selain bukan latihan ya, latihan. Kalau lu mau ke NBA, gak usah Ya. ngomong lah. Lu pasti latihannya luar biasa lah. Karena Iya. mimpi lu adalah buat di NBA, lu disuruh apapun pasti mau. Yang gue pikirkan adalah Ya. jalannya, siapa yang bisa bertanggung jawab tentang anak ini. Maksudnya siapa yang bisa mengorbankan diri untuk anak ini. Ya secara gue lihat beberapa Ya. film, selalu orang NBA yang turun tangan. Ya. Kurang lebih Gitu sama Derek lah. ya, sejauh Ya, ini ya, ya. yang gue. Nah, dia di junior NBA kan? Ya, Hmm. NBA Academy. Jadi, iya, NBA Academy. Jadi, Ya. iya. Tapi gini Mas, yang tentang India gue tambahin Iya. dikit ya. Tentang India, memang kalau gue Hmm. nggak salah, gue lupa tahun tepatnya, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, itu memang pemerintah India itu bekerja sama dengan NBA untuk ngebangin basket di India. Nah, itu yang kita Jadi, tapi please lah. gue nggak tahu apakah sampai sekarang masih jalan atau enggak. Kayaknya hubungannya sama ini deh, ownernya Sacramento itu kayak. Si Jauh sebelum Vivek itu, sebelum Vivek, jauh Sebelum sebelum itu, Vivek, iya sebelum itu, belum Vivek. benar-benar. Tapi bukan tidak mungkin Vivek sebelum itu juga udah berhubungan sama itu, karena Iya. baru kemudian dia beli Sacramento. Eh, yang gue pengen bahas sedikit juga tentang si Adrian tadi. Ini menarik nih tentang dream big ya, dream big. Ada lagi hal tentang dream big ini menurut gue harus spesifik. Gini, gue waktu SMA, gue dengan sangat yakin mimpi main di NBA. Gue main di NBA. Tapi mimpi gue nggak spesifik. Yang terjadi adalah gue main sama pemain NBA. Gue pergi main di lapangan NBA. Tapi bukan sebagai pemain NBA, ngerti gak lo? Iya. Tapi I had that dream. Ya. Ketika gue masih SMA. Gue pengen main di NBA. Main di NBA. Ya kejadiannya kayak gitu ternyata. Main sama orang NBA, main sama pemain NBA kayak gitu. Terus yang kedua juga kultur, bukan masalah kultur. Ada orang, berani gak sih orang kita bermimpi untuk jauh gitu, main di NBA gitu. Itu satu gitu. Yang kedua, yang gak berani mimpi, jangan bunuh mimpi orang. Push. Ada lagi, ada anak kecil ngomong gini, Bang, gue pengen main di NBA. Si abangnya gak pernah. Mimpi lu aja nggak usah lah, banyak orang jadi toyor ceplok gitu, mati udah mimpinya. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Tapi, sorry, gue potong dikit. Dim, tapi lu pernah nggak ngadepin kayak gitu, Dim? Ada yang
ya doubters lah ya, para yang orang-orang yang meragukan lu, apalagi kan utamanya kan di daerah tuh. Oh, lu ada nggak sih pemain sebelumnya yang dari Binjai selain lu? Pemain basket Ada. profesional? Ada. Namanya, gue panggilnya apa ya dulu ya? Pemain Bima Sakti, ingat lu Boy, yang shooter nomor 13. Waduh. Atek. Namanya tuh Henry apa siapa gitu lupa Henry gua. Sujana, Jering. Bukan. Ada di nomor 13. Angkatan Lu lu. pernah nggak tapi Enggak Iya. dong, senior. Oh, senior. ya, ngadepin orang yang gitu? Tunggu. Tapi pemain Medan semuanya main di Liga Pro karena ada Angsapura. Angsapura Medan. Oh ya. Iya. Jadi mungkin nggak ngadepin ya. Misalnya kayak gue pengen nih main di timnas di liga profesional gitu. Lu mimpi aja lu diem gitu. Nggak ada ya. Gue malah nggak punya mimpi main di Pro, asli. Oh. Serius. Makanya gue bilang, gue cerita ke murid gue yang pengen banget dia di basket itu, gue bilang, gue nggak tahu gue punya skill, apa gue beruntung, gue bilang. Karena gue ke Surabaya adalah semuanya, bukan gue sendiri. As a team kita ke Surabaya. Ya nggak tahu, gue nggak tahu entah skill, entah keberuntungan, gue bilang gitu. Tapi itu juga kadang-kadang ada gininya. Ada ini akhirnya jadi penting juga. Kenapa? Bisa saja kita yang bermimpi tapi kejadian sama orang lain. Jangan-jangan Mas, yang mimpi lu main di profesional adalah orang lain. Misalnya orang tua lu, gue pengen Dimas jadi pemain hebat gitu. Yang kecapai doa itu gitu. Kecapai kemauannya orang lain. Jadi misalnya kita pengen nih, bukan nggak mungkin. Gue pengen pemain kita mulai main di NBA gitu. Ya anak itu mungkin nggak, ya gue nggak pernah mimpian. Padahal sebenarnya dia lah manifestasi dari keinginan kita bertiga, anjir keren. Amin. Gitu. Tadi kan nyambung lagi ke orang tua ya. Oh, orang tua ya. Itu gue juga mau nyambung itu. Gimana, Mas, orang tua? Iya, zaman gue ingat Andi Batam juga pernah cerita tentang ini. Kalau kita mau main basket ya kita aja. Nggak ada orang tua yang obses lah, dalam tanda kutip ya, buat anaknya. Kalau sekarang, orang tuanya anaknya di mana nggak dimainin ngomong. Iya. Berarti kan kayak apa ya? Gue jadi ngomongnya entah anaknya yang mau, entah orang tuanya yang mau. Iya. Tetapi gue juga pernah ngadepin itu ya, karena ya sering ngadepin orang tua lah ya. Ada beberapa orang tua memang yang ngaku, ya gue yang maksa anak gue gitu loh. Pas dilihat mainnya, ya gitu. Ya gitulah. Ya gitu, karena jago. Memang itu dari orang tuanya. Ada juga yang orang tuanya bilang dia yang maksa, tapi akhirnya anaknya jadi ada. Nah, akhirnya sekarang terobsesi pengen lanjutin ini semua seperti anaknya nanti pengen jadi pro di bidang ini gitu, di bidang olahraga bola basket. Jadi ya makanya gue bilang harusnya sekarang udah ada jalannya. Semakin banyak orang tua yang berbicara, semakin banyak orang tua yang berbicara dengan pemerintah, harusnya udah ada jalannya. Karena kalau orang tua udah support, ya Idan udah punya anak, lu setidaknya berusaha mengeluarkan apapun demi anak lu, berusaha. Iya. Jadi harapannya gue semakin banyak ya basket orang tua yang suka, ya itu ada jalannya Adrian. Gue sih itu sih paling penting, jalannya udah. Iya. Setuju gue, apalagi kalau misalnya akademi tambah banyak ya, akademi juga. Akademi juga pada update sendiri kurikulumnya, DBL Academy, terus akademi-akademi yang lain itu kan ngikutin perkembangan zaman, gak lagi pakai yang ya punten kolot-kolot gitu. Yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi sama zaman. Menurut gue sih pada satu saat ya ketemu jalannya gitu. Kalau kita ingat juga kayak misalnya balik lagi yang seperti gue bilang tadi, orang tua kita ingat kayak misalnya Venus sama Serena di tenis itu kan bapaknya nganterin terus tuh, bapaknya nemenin gitu. Tapi juga ada yang tidak begitu, misalnya Mike Tyson gak ada orang tuanya, di jalan sama ini diajak latihan tinju. Macem-macem sih, tapi lagi pro lah dia kali. Tapi balik lagi kalau Adrian bilang ini masalah mimpi ya. Jangan-jangan negara kita nggak punya mimpi untuk itu.
Iya. Jangan-jangan. Tapi sebenarnya sih gue yakin punya lah. Hmm. Cuman belum kelihatan aja. Iya, iya bisa. Ini jadi Hmm. sangat deep ya omongannya. Tapi Iya Padahal ya. tadi waktu mau ya mulai makanya kita ngomongnya kita yang nyantai-nyantai warkop aja ya gitu. Tapi ternyata iya jadi sangat dalam ya. Sorry, sorry, sorry. karena Enggak, soalnya eh asli sebenarnya ada cukup kejadian juga memang. gimana gimana gimana. eh ya gimana ya, jadi serius, sebenarnya serius banget ini. Tahu tahu Sandro, ada satu pemain MMA apa UFC yang bermain di luar lah. Mereka selalu ngomong, lu kenapa bisa nyampe sini? Gua sendiri. Iya ya. Hmm. Nah, itu kok gimana gitu loh. Berarti kan negara kita nggak, ya sulit kan. Iya Kalau ya. dia, ya apa ya, kalau dia mampu ya bisa sendiri. Kalau dia nggak mampu tapi punya talent ini, kan sayang. Ya. Kok ditanyain, lu karena dibantu harus enggak, gue bisa sendiri sampai sini. Wow. Ya, pada akhirnya faktornya banyak sih. Kalau mau rame-rame Iya, bisa, kalau mau rame-rame ya dibantu sekalian sama federasi sama negara artinya. Dibantu sama negara rame-rame. Jadi gerombolan banyak, gua rasa sih itu lebih baik. iya Yang betul. sendiri-sendiri juga yang muncul ada yang gagal juga tidak sedikit pastinya. Menurut gua sih Iya, begitu. Karena kalau sudah rame-rame, fasilitasnya banyak, programnya bagus, barangkali sponsor akan banyak. sponsor banyak, barangkali akan jauh lebih mudah ya untuk kesananya. Iya, yang gue bingung, yang gue takutkan itu adalah ini ya, maksudnya ini stigma yang sering lama-lama kesini-sini makin sering terdengar bahwa emang Indonesia tuh nggak jago olahraga yang berkelompok. Hmm. Kalau perseorangan kita masih bisa bikin. Oh, Ya ya. Contohnya catur masih ada grandmaster gitu di usia Hmm. yang masih belasan. Badminton bowling. tunggal Bapak Taufik Hidayat kan excellent-nya sudah sejak sangat usia Ya ya. remaja pun dengan yang lain lah Mbak Liliana Richard, Natsir juga sudah sejak Richard itu gitu. Tapi itu Sambera. kan mentok-mentoknya kan dia berdua gitu. Hmm. Terus siapa Bapak Eko Yuli angkat beban gitu, angkat besi gitu pun dengan siapa Kang dari Lombok Kang yang itu pelari Johri, Dori gitu kan. Itu Sahlul kan juga Muhammad usia Johri. 18 19 ya waktu si Games itu. Jadi kayak Asian Games atau SEA Games tuh ya lupa. Jadi kayak apa bener ya? Emang beneran kita nggak bisa ya bikin orang yang bisa kerja di kelompok gitu ya? Jangan-jangannya gitu loh. Ya ya. Menurut gue sih bisa. Balik lagi ya tadi gue bilang kita harus upgrade keilmuan mungkin ya. Ya. Upgrade keilmuan dalam berbagai hal, ke Iya, pelatihan, ke macam-macam gitu. Silahkan belajar sendiri, belajar secara kelompok, fasilitasi oleh negara dan lain-lain kalau memang punya tujuan itu gitu. Nggak semata kan sekarang nih kita relatif cari sesuatu yang bisa eh, mudah dengan pakai duit gitu. Walaupun semuanya juga pasti pakai duit ya, dan kelihatan hasilnya Hmm. pasti misalnya jadi tuan rumah gitu. Itu kan Mhm. kekuatan lobby sama kekuatan kekuatan ekonomi ya. Hmm. Ya emang kekuatan. Kalau lu nggak punya kekuatan ekonomi ya lu nggak akan jadi tuan rumah dalam event-event besar. Tapi kalau lu negara lu miskin tapi misalnya ilmunya tinggi, ya lu bisa tampil gitu. Nggak Hmm. sedikit kan negara-negara yang hebat di olahraga beregu justru dari negara-negara yang sebenarnya ekonominya tidak lebih baik daripada kita, bahkan bisa jadi lebih bawah daripada kita. Kita G20 loh. Hmm. Mhm. Gua nggak tahu ya G20. Costa Rica tuh udah ikut Piala Dunia sepak bola 2 musim berturut-turut tuh, 3 atau Hmm. 2006 Costa ya. Rica, Ya, Costa Rica 2006. Hmm. bukan bukan Kroasia ya? Costa Rica juga ada. Costa Rica kan Karibia tuh. Amerika CONCACAF. ya. Oh, Dia 2006 tuh ikut, 2010 gua lupa kalau 2010. Oh, 2010 ikut, 14 kayak enggak, 18 sama 22 ikut Piala Dunia Ya, sepak ya. bola. Jadi itu juga pemainnya kayak cuma yang di Eropa mungkin 2 3 gitu sisanya ya Iya, ya. orang-orang sana gitu. Tapi mungkin orang bisa kalau yang kalau apa yang daup terus tuh seperti selalu ngomong ya elah ya juga dia di CONCACAF siapa lawannya Jamaika, Trinidad Tobago gitu. Tapi ya sama lagi orang di tahun berapa ya dia 2018 Rusia tuh singkat gua Costa Rica tuh juara grupnya malah. Ya. Kayak Tapi kayak kemarin aja Maroko juara grup gitu. Jepang juara grup gitu kan maksudnya Jepang memang negaranya terlepas dari ekonomi apa-apa kan membangunnya kan udah kelihatan juga. ya, tapi kalau gue balik karena lu ngomong Jepang, gue rasa sih sebenarnya masalah kemauan dan keseriusan dalam mewujudkan kemauan itu gitu. Jepang tuh contoh yang bagus. Jepang
nggak tahu 20-30 tahun yang lalu sepak bolanya bukan apa-apa. Lalu kemudian oh ya udah mau gitu olahraga bergu diulik gitu di mana kekurangannya, di mana yang harus dibenahi. Oke, semuanya ketemu. Ketika semua sudah ketemu, yuk kita bikin mimpinya 2050 juara dunia. Di Qatar kecewa, tapi gue rasa mereka sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan mereka di dalam mewujudkan mimpi untuk juara juara dunia gitu. Kalau paling gampang Mereka gini kali Kang ya. Di tahun-tahun 2000 awal, lu cuma punya Nakata gitu yang main di luar negeri sama Hidetoshi Nakata ya. Nakamura. Sekarang kayak berapa? 9 dari Sekarang 11 surplus pemainnya udah berlebihan sana yang main gitu. di luar ya. Iya, sampai ada yang dari Glasgow Celtics tuh nggak dibawa gitu, sampai bisa Ya, mereka nolak pemainnya main di luar negeri gitu. Menurutku kayak, ya, wah ya. gila nih orang nih. Gue rasa sih ya bisa gitu. Jadi kayak misalnya tetangga kita di atasnya Sulawesi, Filipina, bisa gitu di basket berbicara luar biasa dengan segala macam faktor ya. Itu kan apalagi dunia semakin global, apa ya, desa global, desa besar gitu. Lo ngomong ras, walaupun gua nggak setuju, tapi ya udah kalau misalnya lu anggap itu benar, pernikahan silang di Indonesia udah sudah banyak terjadi, naturalisasi bisa terjadi. Eh, apa namanya? Jordan Clarkson orang Filipina dan lain-lain, orang Filipina banyak. Vietnam punya Juzang bersaudara dan lain-lain. Jadi kalau memikirkan hal-hal yang seolah-olah di luar kendali kita pun sekarang sudah bukan alasan lagi. Jadi Ya, emang masalah kemauan aja gitu, mau nggak kita Ya, serius gitu, ya. serius jadi belajar. Dan gue syukurnya positifnya adalah gue rasa beberapa dari kita di liga kita ini di IBL, juga ABL kita berpartisipasi, kayak sudah mulai ada yang serius-serius berpikir ke arah sana gitu, dengan berbagai cara masing-masing. Mudah-mudahan nanti bisa solid amin. terintegrasi, akhirnya kewujud gitu. Akademinya Kalian jadi setuju nggak kalau nyatu. misalnya gua ngomong, ini kita tinggal nyari satu sosok yang bisa buka jalannya gitu. Nanti biasanya langsung Hmm. masuk semua gitu. Percaya Iya, percaya iya, kayak iya. gituan nggak? Biasanya kan kayak kita nih butuh satu ke internasional nih, satu orang dulu aja kayak dia yang ngawalin terus Oh, nanti yang lainnya pasti ngikutin gitu. Percaya nggak kayak ya, gitu? Iya, gue percaya bisa, juga, bisa. gue percaya. Karena Ayo. ketika ada satu orang itu, misalnya katakanlah Derek Michael, orang tuh langsung ngelihat jejaknya kemana. Oh dia lewat mana kok dia bisa masuk gitu. Oh dia lewat NBA Academy, dia gini-gini. Oh ya 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 gitu. Akhirnya eh, berlomba-lomba untuk mengikuti jejak itu gitu. Sebelum mungkin nanti ada orang lain lagi, orang Indonesia lain lagi yang menemukan jalur baru gitu. Ternyata lewat Ya, sini bisa gitu. Akhirnya rame deh yang ke sana gitu. Mudah-mudahan, amin. gue ingat pemain apa ya? Gue lupa pemain Cina, pemain Jepang, pemain di NBA, ingat gak yang kecil? Gue lupa namanya siapa. Walau apa ya? Walaupun dia cuma bertahan berapa lama, tapi kan pasti dia udah di NBA. Ya. Mhm. Lu kira gampang deh ke sana? Mm-mm. Eh, Yes, pasti diingat lah gitu. Pasti diingat Ya. kalau dia tuh udah sampai sana membawa nama negara dia bermain di NBA. Lo Ya. orang mana main di NBA? Gue lupa namanya siapa ya. Cina apa Jepang? Gue inget banget di Instagram celananya tuh gombrong banget karena dia nggak terlalu tinggi Ya. Ya. Ya, ya, ya. Kayak Tapi gue memang ingat juga. dan memang walaupun dia nggak begitu bertahan awalnya lama, menurut gua. iya, lo harus ya kalau orang udah ngomong NBA kan udah nggak coba ngomong pro, tapi bisnis juga. Jadi lo harus bener-bener ya membuat diri lu mengembangkan jati diri lu di NBA seperti apa. Nah, itu kan nanti next lagi ya ngomongin nextnya lebih pasti. Iya, iya. Kalau lu udah nyampe aja itu kita udah salut kan. Iya, 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 iya. Ya benar sih Dimas. Jadi emang walaupun dia mentok tapi dia udah tinggi, hampir masuk NBA ya udah keren gitu. Kayak Adrian bilang tadi kalau orang Jepang awalnya ada Hidetoshi Nakata, kemudian semuanya jadi terinspirasi sama Nakata. Nakata bisa tuh main di Iya. Italia gitu ternyata. Ya udah semuanya jadi wah semangat dan Nakata kan jadi ikon tuh walaupun Iya. apa ya? Karirnya sebenarnya dikit-dikit, waktunya nggak banyak, nggak Ya. panjang karirnya gitu. Ini nggak Gitu-gitu serius aja. nih. Ini nggak serius nih gue nih. Apa? Jersey Nagata sekarang mahal loh di thrift. Oh, Anjir. Itu jersey pertama gua tuh. AS ya, Roma, yang Serius? ada Nagata. api di sini yang ada api. Mahal, mahal, mahal. Serius, serius. Heeh. Ya, 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 Nah, ya. Mas, kopi susu satu ya. Ini kan lagi obrolan warkop ini. Iya ini berat banget nih obrolannya nih. Harusnya kita ngajak Dani Kosasi yang kayak Iya. gini. Iya, iya, iya. Bisa, Padahal kita bisa. Iya. bukan siapa-siapa lah buat negara ini. Harusnya ada dua frame lagi nih di sebelah sini Dani Kosasi, sebelah sini Erick Thohir.
Terus kita bertiga. Semoga lah ya. Yoi, yoi. Semoga lah. Semoga bisa siap juga. Sip, ada tambahan nggak Oke, nih obrolan ini? Obrolan terlalu berat Ah, ini. Oke, serius. Satu lagi. Satu lagi. Ah, kalau masalah olahraga, karena gua beberapa kali nanya juga dan gua lihat juga, kayaknya harus diawalin dengan sekolah dulu yang nggak memprioritaskan ya. Setidaknya seminggu, Bahkan. iya. Kan yang gua tahu, seminggu tuh anak sekolah cuma 1 kali pelajaran olahraganya. Ya. Dan 2 jam biasanya. 2 jam pelajaran. Pemikiran gua adalah kalau lu membentuk seseorang menjadi, setidaknya dia setiap hari itu harus ada melakukan kegiatan olahraga. Yoi, yoi. Bagus. Setuju gua. Entah itu senam, entah itu stretching, entah itu apa. Karena menurut gua lagi, untuk lu menjadi seorang atlet, cara lu berlari, cara lu melompat, cara lu jongkok, cara lu rolling ataupun apapun, itu sangat membantu lu untuk menjadi atlet. Ya, gua setuju. Keren. Pada akhirnya Sangat satu orang sangat lagi yang membantu jadi atlet. betul. Ada satu lagi orang yang harus kita tambah duduk sebelah Jadi Ya, Menteri Pendidikan kan. Nadiem siapa Makarim, yoi. jadi tapi ya memang kayak dia di ngomong DBL Academy lagi, kita kan ngajarin juga mereka body movement. Tapi kalau setidaknya itu lo lakukan setiap hari, kan di DBL Academy seminggu 2 kali latihannya. Nah, Kalau lo lakukan itu, anak sekolah ini setiap hari melakukan kegiatan itu, coach akan sangat gampang untuk membentuk anak-anak masalah body movement. Karena di olahraga itu yang paling penting adalah body movement. iya. Itu dasarnya untuk lo menjadi atlet yang mudah nanti untuk dilatih, mudah dikasih masukan apapun, karena dia udah ada dasar-dasarnya. Iya. Iya nih, si Gitu. bener tuh Menteri Pendidikan nih harusnya ada satu lagi sebelah kita. Wah. Biar nggak pada main gadget nih. Menterinya bikin aplikasi. Gua Bagus, nggak nyangka itu ide Dimas keren banget tuh. Ya. Mengingat dia Itu kepikiran aja karena itu penting banget. Itu bukan penting aja, penting banget lu masalah body movement, jongkok. Karena ngelihat anak kecil larinya udah kayak gimana. Kalau lu latih setiap hari apa nggak berubah? Jamin gua berubah. Memang gue juga pernah dengar bahwa anak-anak usia muda itu yang kecil-kecil ya, mulai dari kecil banget, bahkan ketika belajar gerak tuh sudah harus diperkenalkan dengan gerakan-gerakan dasar gimnastik. Iya, betul. Gimnastik. Jadi kalau dia jago di gimnastik, insya Allah tuh mudah di olahraga-olahraga lainnya, mulai dari renang dan olahraga lain gitu. Gitu sih. Semoga lain kali kita bisa ngundang Menteri Olahraga, Menteri Pendidikan, sama menteri yang sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi sangat concern sama olahraga, Pak ET. Menteri BUMN. Banyak duitnya sih BUMN. Ya. Kalau bisa, tolong Pak ET, duit BUMN dialokasikan lebih banyak lagi kepada pembangunan olahraga Indonesia, bukan pembangunan nasional. Sah. Dan bersinergi dengan Menteri Pendidikan supaya mengembangkan kurikulum yang lebih bagus gitu. Dan Menteri Agama. Kita bahas kebijakan fiskal Indonesia menghadapi resesi 2000. Ya udah, thank you. Ada tambahan nggak, Dimas? Selamat tahun baru, guys. Belum ini. Masih lama, Belum, bukan ini edisinya. Ini nggak mungkin mundur edisinya. Kenapa dia bisa mikir tahun baru ya? Kurang ajar juga. Selamat Natal. Belum Belum, Boy. Masih jauh, Boy. Selamat Natal, teman-teman. Minggu depan masih take lagi, Dimas. Selamat hari Jumat. Ya, gitulah, bisa. Ya udah, guys. Dimas tuh. Udah. Ada tambahan nggak? Udah sih. Udah. Itu tadi maksudnya sebuah keresahan dan gue suka sih maksud diskusi kita. Jadi pertama niatnya emang santai abis. Karena jujur aja kita bingung materinya apa. Karena orang yang harusnya diajak ngobrol ternyata nggak bisa. Tapi ya udah gitu ya. Jadi ya itulah perkara yang excellent ya menurut gue. Salah satu hal yang memang harusnya kita bahas ke depannya. Dim, tutup Dim. Tutup Dim.
Jangan lupa saksikan Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Dan nyalakan notifikasi kalian biar kalian tahu ada video terbaru dari kita. Nanti dikasih tahu sama YouTube. Oke? 2 juta. 2 juta, sampai jumpa.